Oke, baiklah, kembali lagi bersama saya Rizky Tefaldi, BP 18 10 54 10 17. Di video kali ini saya akan membahas itu welfare atau kesejahteraan. Itu welfare ini adalah materi dari teori ekonomi mikro 2. Langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Secara umum, fungsi kesejahteraan menyediakan cara untuk memberi peringkat pada distribusi utilitas yang berbeda di antara konsumen. Dalam hal ini, kita perlu mempertimbangkan bagaimana seseorang bisa menambahkan preferensi individu konsumen untuk membangun semacam preferensi sosial. Jadi, pada fungsi kesejahteraan ini, yaitu menyediakan cara untuk memberi peringkat pada distribusi utilitas yang berbeda di antara konsumen. Yang pertama itu agregasi preferensi. Agregasi preferensi ini bisa dikatakan juga sebagai preferensi konsumen. Preferensi konsumen ini bersifat transitif. Awalnya, preferensi konsumen ditentukan oleh bandel barang sendiri. Tetapi sekarang kita akan mengasumsikan setiap konsumen memiliki preferensi terhadap seluruh alokasi barang di antara para konsumen, di mana simbol X untuk menunjukkan alokasi tertentu dan X dan Y untuk dua alokasi, yaitu untuk mengetahui apakah individu lebih suka X daripada Y. Salah satu cara untuk mengumpulkan preferensi individu adalah dengan menggunakan semacam pemungutan suara. Pemungutan suara ini juga terbagi atas dua, yaitu urut pemungutan suara dan urutan peringkat suara. Pada urut pemungutan suara terdapat 3 individu seperti A, B, dan C, yang mana di sini juga terdapat 3 barang, yaitu barang X, barang Y, dan barang Z, seperti pada tabel di bawah ini. Pada tabel sebelumnya, telah ada barang X, barang Y, dan barang Z oleh 3 orang individu. Mayoritas orang lebih suka X ke Y, dan mayoritas lebih suka Y ke Z, dan mayoritas lebih suka Z ke X. Hal ini tidak akan berhasil, karena secara umum preferensi sosial yang dihasilkan dari pemungutan suara mayoritas tidak transitif. Preferensinya itu tidak bersifat transitif. Karena preferensi tidak transitif, tidak akan ada alternatif terbaik dari sekumpulan alternatif X, Y, dan Z. Selanjutnya yaitu urutan peringkat suara. Orang A akan memberikan skor X A1, skor Y A2, dan Z A3. Orang B akan memberikan skor Y A1, skor Z A2, dan X A3. Ini berarti bahwa X sekarang akan memiliki peringkat agregat 4 dan Y akan memiliki peringkat agregat 3. Karena pada orang A ia memberikan skor X1 dan pada orang B ia memberikan skor X3. Jadi ditambahkan 1 ditambah 3 menjadi 4. Dan pada orang A ia memberikan skor Y2 dan pada orang B 1.
sehingga ditambahkan 2 ditambah 1 menjadi 3. Dalam hal ini, Y akan lebih disukai untuk X oleh pemungutan suara urutan peringkat. Tapi, ada masalah dalam urutan peringkat suara, yaitu pemungutan suara mayoritas dapat dimanipulasi dengan mengubah urutan pemilihan hal-hal sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan oleh agen yang ingin merubahnya. Pemilihan urutan peringkat dapat dimanipulasi dengan memperkenalkan alternatif baru yang mengubah peringkat akhir dari alternatif yang relevan. Jadi kelemahan dari urutan peringkat suara yaitu tabel dari urutan peringkat suara ini dapat dimanipulasi oleh agen atau individu yang ingin menambahkan hasil yang diinginkannya. Yang kedua yaitu fungsi kesejahteraan sosial. Dengan preferensi masing-masing individu I atas alokasi, kita dapat membangun fungsi utilitas UI dalam kurung X yang merangkum penilaian-nilai individu. Orang I lebih suka X ke Y jika dan hanya jika UI dalam kurung X besar dari UI dalam kurung Y. Maka salah satu cara untuk mendapatkan preferensi sosial dari preferensi individu adalah dengan menambahkan utilitas individu dan menggunakan nomor yang dihasilkan sebagai semacam utilitas sosial. Artinya bahwa alokasi X lebih disukai secara sosial daripada alokasi Y jika N adalah jumlah individu dalam masyarakat. Jika semua orang lebih suka X ke Y, maka preferensi sosial akan lebih suka X ke Y. Selanjutnya yaitu fungsi kesejahteraan sosial hanyalah beberapa fungsi dari fungsi utilitas individu, yaitu persamaannya W dalam kurung U1 dalam kurung X, seterusnya UN dalam kurung X tutup kurung. Itu jumlah dari fungsi utilitas individu kadang disebut sebagai fungsi kesejahteraan utilitarian klasik atau Bett-Time. Fungsi kesejahteraan yang lain adalah fungsi kesejahteraan sosial minimax atau Rawlsian. Dengan persamaannya yaitu W dalam kurung U1 seterusnya UN tutup kurung sama dengan min dalam kurung U1, seterusnya UN tutup kurung. Fungsi kesejahteraan ini mengatakan bahwa kesejahteraan sosial dari alokasi hanya bergantung pada kesejahteraan agen terburuk. Agen terburuk ini yaitu orang dengan utilitas minimal. Selanjutnya yaitu yang ketiga, maksimalisasi kesejahteraan. Pada maksimalisasi kesejahteraan ini terdapat kurva berikut ini, yaitu pada himpunan U menunjukkan himpunan utilitas. Batas kemungkinan utilitas adalah himpunan tingkat utilitas yang terkait dengan alokasi efisiensi Pareto. Jika alokasi berada pada batas kemungkinan utilitas yang ditetapkan, maka tidak ada alokasi lain
yang menghasilkan utilitas. Jadi pada kurva indiferensi di atas ini disebut juga kurva isover karena menggambarkan kurva distribusi utilitas yang memiliki kesejahteraan konstan. Titik optimal ditandai oleh kondisi singgung atau ditandai dengan bersinggungnya garis lengkung pada kurva tersebut. Tapi hal penting pada titik kesejahteraan ini adalah efisiensi Pareto harus terjadi pada batas kemungkinan utilitas yang ditetapkan. Dan selanjutnya itu kita masuk pada kurva kedua, yaitu pengamatan selanjutnya ialah alokasi efisiensi Pareto harus maksimum kesejahteraan untuk beberapa fungsi kesejahteraan. Maksimalisasi fungsi kesejahteraan tertimbang jumlah utilitas. Jika kemungkinan utilitas ditetapkan cembung, maka setiap titik efisiensi Pareto adalah maksimum untuk fungsi kesejahteraan utilitas jumlah tertimbang. Jadi jika himpunan distribusi utilitasnya terjadi adalah berbentuk cembung pada seperti kurva tersebut, maka setiap titik di perbatasannya adalah maksimum kesejahteraan untuk fungsi kesejahteraan utilitas tertimbang. Setiap maksimum kesejahteraan adalah yang efisiensi, dan setiap alokasi Pareto yang efisien adalah maksimum kesejahteraan. Yang keempat itu fungsi kesejahteraan sosial individualitas. Kita dapat untuk menunjukkan bandel konsumsi individu dan biarkan UI dalam kurung XI menjadi tingkat utilitas individu menggunakan beberapa representasi utilitas tetap, maka fungsi kesejahteraan sosial akan memiliki bentuk W sama dengan W dalam kurung U1 dalam kurung X1 tutup kurung, seterusnya UN dalam kurung XN tutup kurung. Fungsi kesejahteraan secara langsung merupakan fungsi dari tingkat utilitas individu, tetapi secara tidak langsung merupakan fungsi dari kumpulan konsumsi agen individu. Bentuk khusus fungsi kesejahteraan ini dikenal sebagai fungsi kesejahteraan individualistis atau fungsi kesejahteraan Bergson-Samuelson. Jika utilitas masing-masing agen hanya bergantung pada konsumsinya sendiri, maka tidak ada eksternalitas konsumsi. Jadi eksternalitas konsumsi ini juga melihat utilitas masing-masing agen yang hanya bergantung pada konsumsinya sendiri. Jadi kalau tidak ada konsumsi masing-masing agen terhadap utilitas, maka tidak ada eksternalitas konsumsi. Baiklah, mungkin hanya ini materi yang saya dapatkan tentang kesejahteraan, materi dari teori ekonomi mikro 2. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.